Sebelum lanjut, marilah sama-sama membangun channel ini dengan menekan tombol like dan subscribe untuk mendukung channel ini memberikan informasi terkini dan menarik. Apresiasi yang diberikan kepada Kota Cimahi ini memang sejalan dengan apa saja langkah yang sudah dilakukan selama ini ya Bu ya. Terutama ini Ibu Dr. Gey Pratiwi bersama dengan rekan-rekan para nakes di Kota Cimahi berjibaku begitu ya Bu ya, untuk bagaimana terus mengupayakan pelayanan terbaik dari segi kesehatan bagi masyarakat di Kota Cimahi. Boleh diceritakan Ibu sejauh ini begitu ya, langkah yang juga turut dilakukan untuk bisa menekan tingkat mungkin peningkatan dari COVID-19 dan supaya Kota Cimahi tidak masuk lagi di zona merah bahkan zona hijau katanya gitu ya. Silakan. Diutarakan oleh Bapak Wali Kota, kalau untuk Dinas Kesehatan kita ada 3 strategi, sama mungkin sudah diceritakan sama Bapak bahwa kita ada promotif, preventif, dan kuratif. Tentu saja tadi dari segi promotif ada intervensi dari Ibu PKK, kemudian dari segi kuratif kita juga dari anggaran dari yang digelontorkan oleh pemerintah daerah begitu besar untuk kesehatan, terutama untuk kesehatan. Jadi ini kita juga untuk melakukan, makanya kalau enggak dikasih anggaran mungkin saya tidak bisa mencapai 2% dari jumlah penduduk tadi. Juga begitu ya Bu ya. Untuk tracing, trackingnya, kemudian kita juga untuk rehabilitasinya, kita tentu saja untuk treatmentnya kita juga disediakan untuk biaya untuk obat, pembelian obat segalanya, dan itu rumah sakit juga di awal Bapak sudah menekankan bahwa semua rumah sakit yang ada di Kota Cimahi harus menerima isolasi COVID. Harus siap begitu ya. Okay. Walaupun pada saat-saat ini sekarang karena kasus juga agak meningkat di kabupaten kota lain, karena kita sebagai rumah sakit rujukan Jawa Barat salah satunya yaitu Cibabat, jadi kita berbagi tempat tidurnya, membantu jadi ada membantu daerah lain ya, itu. Biasa. Dan kita kebetulan ada 2 rumah sakit rujukan, yang salah satunya adalah Dustira, jadi dua-duanya menjadi rumah sakit rujukan, tetapi 4 lainnya itu adalah mendukung juga dan menerima isolasi COVID. Jadi itu. Baik. Jadi rumah sakitnya yang ada di Kota Cimahi ini bahkan bisa menjadi rumah sakit rujukan ya Bu ya untuk daerah lain. Jadi saling membantu begitu ya Bu ya. Terutama juga saya dengar bahwa ada tempat-tempat khusus yang disediakan untuk isolasi mandiri. Jadi memberikan rasa nyaman dan aman ya bagi masyarakat apabila mungkin terkena COVID-19 ini begitu. Dan saya juga dengar ini Pak Ajay ada yang menarik bahwa ada kelurahan tanggap darurat ya. Program itu ini betul-betul nampaknya Kota Cimahi ini sangat ingin dekat sekali dengan masyarakat ya Pak ya. Jadi ini program tanggap darurat COVID itu seperti apa Pak? Mungkin bisa dijelaskan? Ya, terima kasih. Itu tadi bahwa secara existing Cimahi ini kan kota kecil. Iya. Padat penduduk. Betul. Jadi di Cimahi ini berita baik cepat menyebar, berita tidak baik juga cepat menyebar. Karena memang saling berdekatan. Betul. Nah, untuk mengantisipasi itu semua program yang baik-baik yang bertujuan bagaimana melindungi masyarakat itu kita jalankan. Dari RW siaga, dari apalagi Bu ya, RW siaga, terus intervensi kelurahan, betul. Apa tadi, kelurahan siaga. Iya, tanggap darurat. Jadi biasa, betul. kita antisipasi itu semua. Selain COVID-19 juga kita antisipasi yang lain, karena ada juga yang lainnya, misalnya demam berdarah pun juga tidak bisa dianggap sederhana juga. Musim penghujan nih Pak sekarang ya, harus ada antisipasi. Jadi kita terus bagaimana yang bertujuan mengeliminir hal-hal yang tidak nyaman kita lakukan. Jadi pada intinya sama, bagaimana kita terus menjaga dan mengajak masyarakat juga memberikan saran-saran yang lainnya. Itu terus kita jalankan, Pak. Dan alhamdulillah kompak di Cimahi ini, alhamdulillah penduduknya banyak tapi kompak juga. Sangat kompak malah. Jadi kita terus dengan kader
PKK dengan kader-kader di bawahnya, dengan sekolah-sekolah yang ada di perguruan tinggi di Cimahi ini, dengan salah satu perguruan tinggi yang stikesnya, forum kota sehatnya, apapun lah, bahwa wujud menghadapi ini semua. Dan hasilnya mudah-mudahan bisa menghasilkan sesuai harapannya. Itu Pak. Baik, luar biasa ya. Dan tadi juga sempat dijelaskan untuk program ya, tadi adalah program yang dilakukan juga nampaknya memang lebih kepada bagaimana untuk mengedukasi masyarakat mengenai 4M. Apa saja Bu langkahnya selama ini juga selama masa COVID-19 ini gitu? Ya, terima kasih Mbak. Jadi kalau PKK itu selain dengan 10 program PKK-nya yang segitu luasnya, karena dengan adanya COVID-19 ini yang pasti sekarang kita utamakan yang 4M itu. Pertama kita melakukan gebrak masker Mbak. Gebrak masker. Masker. Ya. Oh, gebrak masker itu kami membagikan masker sebanyak-banyaknya gitu ya. Kita ajak swasta, CSR gitu, pemerintah, semua yang berkaitan lapisan masyarakat gitu. Terus ya semualah lapisan masyarakat kita ajak untuk turun ke masyarakat memberikan masker sebanyak-banyaknya gitu Mbak. Selain itu kami juga mensosialisasikan bagaimana cara mencuci tangan yang baik dan benar gitu ya, betul. Ke masyarakat, ke anak-anak, lalu bagaimana kita harus menjaga jarak, lalu bagaimana kita caranya menjaga kesehatan yang baik dan benar. Itulah Mbak, terus AKB dan 4M itu terus kita lakukan, meskipun saya juga agak khawatir dengan ibu-ibu penggerak PKK, tapi sampai sekarang alhamdulillah semua berjalan dengan lancar gitu. Semuanya sehat insya Allah begitu ya Bu ya. Insya Allah. Lindungi begitu. Dan kita bicara mengenai Kota Cimahi, Ibu Kadinkes, ini kan kita tahu bahwa wilayahnya memang tidak begitu luas, tapi pastinya ada beberapa wilayah yang menjadi skala prioritas untuk terus dilakukan pengawasan dari penyebaran COVID-19. Titik mana saja Bu yang mungkin kedepannya akan terus diawasi begitu? Apakah di daerah yang tadi ya Pak cukup ramai, ada pasar misalkan begitu ya, atau mana saja boleh? Silakan Ibu. Kalau dilihat dari data secara kumulatif ya, paling tinggi ada 3 kelurahan, yaitu Kelurahan Ciberem, kemudian Cibabat dan Cipageran. Nah, tetapi kalau secara saat ini yang positif aktif, yang paling banyak adalah di Ciberem, dan itu sudah dilakukan melalui PSBM, yaitu skala mikro, skala rumah tangga. Jadi bukan satu RW, karena penularannya dari perjalanan. Jadi dia dari luar kota, kemudian positif dan menularkan keluarganya, tetapi karena dia satu lingkup keluarga, jadi kita bikinnya skala mikro, itu yang sudah diterapkan. Ya. Jadi lebih banyak ini dari aktivitas pernah keluar kota, dari riwayat keluar kota mungkin begitu ya. Akhirnya klaster yang berkembang adalah klaster keluarga. Oke, klaster keluarga. Ini Pak Azai, tadi dikatakan ada 3 kelurahan, betul ya Bu ya? Yang menjadi fokus, betul ya? Agak tinggi, kasusnya secara kumulatif agak tinggi. Oke, nah bicara mengenai 3 kelurahan tersebut, apakah nanti juga akan terus dilakukan pengawasan di wilayah-wilayah lain? Begitu Pak Ajay, silakan. Ya, juga perlu tambahan juga dari Bu Kadis tadi, bahwa yang menjadi titik fokus kami juga salah satunya adalah industri. Industri ya? Karena di kita ini industrinya cukup banyak. Jadi kita selalu mengingatkan para pemilik industrinya untuk betul-betul menjalankan protokol kesehatan di masing-masing industrinya. Ya alhamdulillah sampai saat ini tidak ada, mudah-mudahan tidak terjadi klaster industri. Betul. Jadi berkat semuanya punya niat yang sama, saling mengingatkan, terutama para pemilik industri. Dan tadi yang di 3 kelurahan memang karena secara existing pun 3 kelurahan tadi termasuk penduduk paling padat di Cimahi. Artinya pengawasannya tidak yang berlebihan, sama saja. Kita semua juga diawasi ketat lah masa di kelurahan dengan mengajak masyarakatnya terutama. Tapi memang di 3 kelurahan tadi kita khususnya ke para RW untuk melakukan PSBM.
Jadi orang jangan keluar masuk semaunya. Tidak boleh orang menginap tanpa lapor dulu ke Pak Lurah, diteruskan ke Dinas Kesehatan misalnya. Untuk minimal di tes awal, itu misalnya rapid test. Dan itu tidak berbayar. Itu yang harus dilakukan mereka. Dan sepertinya berjalan. Karena tidak ada lagi penambahan yang luar biasa di 3 tempat itu. Ada kesadaran dari masyarakat ya untuk lebih disiplin lagi, artinya seperti itu ya. Sadar dan harus dipaksa sadar pokoknya. Harus dipaksa sadar, harus dibawelin lagi kalau kata Pak Ajay begitu ya. Dan ini juga